Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hai, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani Effendi dari Politeknik Kesehatan Negeri Bandung akan memberitahu tata cara pengurusan jenazah dalam Islam. Yuk simak bagaimana nih tata caranya, siapa tahu ada yang belum tahu. Tata cara mengurus jenazah dalam Islam ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Dan yang ketiga, menyolatkan ke jenazah. Dan yang terakhir, memakamkan jenazah. Nah, itu ada 4 tata cara pengurusan jenazah. Yuk simak yang pertama. Yang pertama itu tata cara memandikan jenazah laki-laki. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala lebih tinggi. Yang kedua, memandikan menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Lalu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari dan tangannya, serta rambutnya. Lalu bersihkan kotoran jenazah baik keluar dari depan atau belakang, serta mengeluarkannya dengan cara menekan perutnya perlahan-lahan. Lalu siram tubuh jenazah dengan air sabun. Kemudian siram dengan air bersih sambil membacakan niat. Untuk bacaan niat laki-laki yaitu nawaitu gausla adaan hadzal maiti lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala. Setelah itu, siram dari kepala hingga ujung kaki dengan bersih. Siram dari sebelah kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Lalu miringkan jenazah ke kiri dan kanan, basuh lambung kanan dan kiri sebelah belakang. Setelah itu, siram lagi dari kepala hingga ujung kaki menggunakan air bersih dan siram dengan air kapur barus. Setelah itu, jenazah diwudukan seperti layaknya wudu biasa. Lalu, perlakukan jenazah dengan lembut. Bila keluar lagi najis, dimandikan lagi dan dibuang najisnya. Setelah itu, keringkan jenazah dengan handuk dan beri wewangian yang tidak mengandung alkohol. Jadi, seperti itu tata cara memandikan jenazah laki-laki. Tata cara memandikan jenazah perempuan sama dengan tata cara memandikan jenazah laki-laki. Dan untuk perempuan dibedakan dengan niatnya. Dengan nawaitu gusla adaan hadzihil maiti lillahi ta'ala. Dengan arti aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Dan untuk jenazah perempuan, sanggul dilepas dan dibiarkan terurai. Bila sudah kering baru dikepang. Jadi untuk perempuan rambut dibiarkan terurai dan tidak boleh diikat dengan apapun. Bila sudah kering baru dikepang. Selanjutnya yang kedua itu tata cara mengafani jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Yang kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketiga, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Yang keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang kelima, beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Yang keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketujuh, beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. Yang kedelapan, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapisan ketiga. Yang kesembilan, tutup dengan lapis kain ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Yang ke-10, tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Yang ke-11, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.
Yang ke-10, ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Jadi untuk lapisan kain jenazah untuk laki-laki yaitu 3 lapis. Dan yang diikat itu kepalanya, lalu bahunya, tangannya, dan kakinya. Selanjutnya ada tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Lalu persiapkan baju gamis dan kerudung. Yang ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kafas yang sudah diberikan wewangian. Yang kelima, setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Yang keenam, letakkan kapas yang sudah diberi wewangian. Yang ketujuh, selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 bagian dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Yang kedelapan, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Dan itulah tata cara bagaimana mengkafani jenazah perempuan. Yang selanjutnya ada tata cara menyolatkan jenazah laki-laki. Yang pertama itu ada takbir pertama, membacakan Al-Fatihah dan niat. Untuk niat laki-laki, usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratim fardo kifayah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Dan takbir kedua membaca sholawat. Dan takbir ketiga membacakan berdoa untuk jenazah, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu takbir keempat doa untuk jenazah dan orang yang ditinggalkan. Allahumma la tahrima ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Lalu ada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tata cara bagaimana menyolati jenazah laki-laki. Dan tata cara menyolatkan jenazah perempuan sama seperti laki-laki, bedanya hanya di niat saja. Untuk diniat, usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratim fardo kifayah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Lalu sama dengan adanya sholawat, membaca takbir. Dan untuk doa untuk perempuan yaitu Allahumma gfir laha warhamha wa'afhiya wa'fu anha. Lalu untuk bacaan doa untuk yang ditinggalkan yaitu Allahumma la tahrima ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walana. Dan yang terakhir salam. Dan yang terakhir ada tata cara memakamkan jenazah laki-laki. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur. Lalu memasukkan jenazah yang pertama itu kepala jenazah. Yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadapkan kiblat. Lalu meletakkan tanah di bawah pipi jenazah dan memasukkan jenazah dan membacakan doa seperti Bismillah wala millati Rasulillah. Dan jenazah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala maiti lalu ditumbuhi tanah. Lalu berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Dan tata cara memakamkan jenazah perempuan sama dengan tata cara memakamkan jenazah laki-laki. Tetapi ada bedanya, yaitu jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburannya. Dan orang yang turun ke lubang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalam tidak mensetubuhi istri mereka. Jadi itulah perbedaan antara menguburkan laki-laki dengan perempuan. Nah, itulah tata cara bagaimana pengurusan jenazah baik laki-laki maupun perempuan.
Kurang lebihnya saya meminta maaf dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa sering nonton-nonton ya. Terima kasih.